Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan atau yang ada hubungannya dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini disampaikan bahwa dengan bangga mengatakan siap angkat honorer menjadi ASN sebelum 28 November 2003. Nah, tentu ini adalah satu pernyataan dari pemerintah demi menjamin nasib honorer di negeri ini. Bapak Ibu honorer, simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Dengan bangga menyatakan, siap angkat honorer menjadi ASN sebelum 28 November 2023. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempertimbangkan penghapusan tenaga honorer di seluruh negara atau di seluruh negeri ini. Hal tersebut tidak berarti pada para honorer dibiarkan begitu saja. Pemerintah telah menyiapkan skema baru agar semua honorer memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentu dengan skema baru yang disiapkan oleh pemerintah, ini adalah peluang bagi Bapak Ibu ya, yang mana tentunya ini pemerintah sudah mengkaji dengan skema baru yang akan diterapkan, maka nasib honorer terjamin adanya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, telah mengeluarkan surat edaran terbaru yang menetapkan 4 syarat penting bagi para tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kabar baik ini tentu menjadi berita menggembirakan bagi para honorer di seluruh Indonesia. Presiden Jokowi juga mengungkapkan niat pemerintah untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Diperkirakan terdapat sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang telah diakui oleh pemerintah dan tersebar di seluruh Indonesia. Meski anggaran pemerintah akan mengalami peningkatan, maka Presiden Jokowi meminta agar Kementerian 4RB tidak melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap para honorer yang ada sekarang. Penghapusan tenaga honorer tentunya ada dasar hukumnya atau ada regulasinya Bapak Ibu ya. Itu berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 akan dilakukan sebelum tanggal 28 November 2023. Oleh karena itu, penting bagi seluruh tenaga honorer untuk segera memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Aturan yang mengatur keberadaan tenaga honorer di instansi pemerintah adalah peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Jadi itu dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Kemudian dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tenaga honorer dapat menerima penghasilan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau dari APBD. Dengan adanya peraturan ini, maka jelas bahwa pemerintah tidak dapat seenaknya mengakhiri kontrak kerja tenaga honorer tanpa alasan yang jelas. Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Kategori tenaga honorer tertentu juga diharuskan menjawab pertanyaan terkait pengetahuan di bidang pemerintahan. Berikut adalah 4 syarat penting yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN. Tentunya ini sesuai dengan surat edaran Menpan RB dengan nomor B garing 1511 garing M.SM.01.00 2022. Berstatus sebagai tenaga honorer atau tenaga THK 2 yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN
dan sedang bekerja di instansi pemerintahan. Artinya, sedang aktif melaksanakan tugas di instansi pemerintah sebagai honorer. Kemudian menerima upah atau gaji dengan pembayaran langsung yang bersumber dari APBN atau APBD dan bukan melalui atau dipekerjakan atau diangkat oleh pimpinan unit kerja setidaknya pada tingkat terendah. Nah, ini Bapak Ibu, ini satu hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa memang dalam hal pengangkatan honor menjadi ASN ini nantinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya upah dan gaji yang diterima itu yaitu melalui pembayaran langsung yang bersumber dari APBN atau APBD dan bukan melalui pihak ketiga. Kemudian bekerja atau dipekerjakan dan atau diangkat oleh pimpinan unit kerja setidaknya pada tingkat terendah. Memenuhi persyaratan usia, yaitu minimal 21 tahun dan maksimal 56 tahun pada 31 Desember 2023. Surat edaran Menpan RB juga menekankan bahwa tenaga honorer yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN merupakan langkah penting dalam reformasi birokrasi pemerintah Indonesia. Hal ini tentunya memberikan kepastian status, kemudian kepastian karir, dan kesejahteraan bagi tenaga honorer yang telah lama berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Persiapan untuk memenuhi syarat-syarat ini menjadi sangat penting bagi para tenaga honorer tentunya. Mereka perlu mengurus administrasi dan memastikan bahwa data mereka terdaftar dengan benar di database BKN melalui proses pendataan honorer 2022 yang diteruskan dengan di tahun 2023 tahun ini, yang mana pemerintah melalui BKN dan Menpan RB memberi kesempatan kepada 120 instansi untuk mengupload SPTCM pada tanggal 15 sampai dengan berakhir bulan Maret 2023. Selain itu, meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang pemerintahan juga menjadi kunci sukses dalam menghadapi seleksi administrasi yang akan dilakukan. Kesempatan untuk diangkat menjadi ASN tentunya ini membawa harapan baru bagi tenaga honorer untuk mendapatkan stabilitas karir dan kesejahteraan yang lebih baik. Namun, mereka juga diingatkan untuk tetap mengikuti proses pengangkatan dengan integritas dan disiplin yang tinggi. Penghapusan tenaga honorer merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur negara. Dalam arti apa ini Bapak Ibu, yaitu penghapusan status honorer melalui proses pengangkatan honorer itu sendiri menjadi aparatur sipil negara. Dengan mengangkat tenaga honorer menjadi ASN, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dan pelayanan publik yang lebih baik di berbagai instansi pemerintahan. Nah, demikian informasinya. Semoga informasi ini menjadi informasi yang dapat membangkitkan semangat Bapak Ibu honorer untuk lebih giat melaksanakan tugas pelayanan publik bagi instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.